warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Kusmaningtyas dengan NIM 305222049. Di sini saya akan menerangkan teori tentang manajemen klasik untuk memenuhi tugas UAS manajemen BKPI yang diampu oleh dosen Bu Dewi. Teori manajemen klasik adalah pendekatan awal dalam ilmu manajemen yang menekankan pada efisiensi, struktur organisasi, dan pembagian tugas yang jelas. Ini menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran manajemen hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada definisi dan latar belakang. Pertama yaitu definisi. Teori manajemen klasik adalah pendekatan manajemen yang fokus pada efisiensi, operasional, pembagian tugas, dan struktur organisasi yang jelas. Lalu yang kedua, latar belakang. Teori ini muncul sebagai respon terhadap revolusi industri dan kebutuhan untuk mengorganisir perusahaan secara lebih efektif. Yang ketiga ada tokoh utama, yaitu Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber adalah beberapa tokoh penting dalam pengembangan teori manajemen klasik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen klasik. Yang pertama ada pembagian kerja, yaitu spesialisasi tugas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada otoritas dan tanggung jawab. Adanya hierarki yang jelas dengan kewenangan dan tanggung jawab yang terefisien. Lalu ada disiplin, menegakkan aturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh karyawan. Baik, lanjut. Selanjutnya ada pendekatan manajemen ilmiah, yaitu yang pertama analisis tugas, mengamati dan menganalisis setiap tugas untuk menemukan cara terbaik dalam mengerjakannya. Lalu yang kedua ada standarisasi, menetapkan standar metode, peralatan, dan waktu kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada insentif upah, pemberian insentif upah berdasarkan produktivitas individu untuk memotivasi karyawannya. Selanjutnya ada teori birokrasi, hierarki otoritas, struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang yang teratur. Lalu ada prosedur tertulis, adanya peraturan prosedur dan dokumentasi yang rinci untuk mengatur aktivitas organisasi. Selanjutnya ada impersonal, yaitu pengambilan keputusan dan interaksi dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan hubungan personal. Lalu ada karir berjenjang, kemajuan karir karyawan didasarkan pada kompetensi dan senioritas, bukan hubungan personal. Baik, selanjutnya ada teori administrasi. Yang pertama ada perencanaan, menetapkan tujuan dan rencana untuk mencapainya. Yang kedua ada perorganisasian, mengatur struktur tugas dan koordinasi dalam organisasi. Yang ketiga ada pengarahan, memberikan arahan dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir ada pengendalian, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Baik, yang selanjutnya ada penerapan teori manajemen klasik, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah efisiensi produksi, mengoptimalisasikan progres produksi melalui pembagian kerja, standarisasi, dan intensif. Yang kedua ada struktur organisasi, menerapkan hierarki dan prosedur yang jelas untuk koordinasi dan pengendalian. Yang ketiga ada disiplin karyawan, menegakkan aturan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan dan produktivitas karyawan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi. Yang pertama adalah kontribusi penting. Teori manajemen klasik meletakkan dasar-dasar pengolahan organisasi yang efisien dan terstruktur. Yang kedua, keterbatasan.
pendekatan yang terlalu mekanistik dan kurang memperhatikan faktor manusia dalam organisasi. Yang ketiga ada pengaruh berkelanjutan. Meskipun ada perkembangan, banyak prinsip manajemen klasik masih diadopsi dalam praktik manajemen modern. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine